Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena firman itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan iman ataupun spiritual kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita memuliakan nama Tuhan. Sudah sepatutnya dan selayaknya sebagai umat, sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk kita memuliakan nama Tuhan. Sebagai umatnya sudah seharusnya kita terus bertekad dalam hidup ini, kita terus punya kerinduan dalam hidup ini untuk kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini sangat jelas dikatakan oleh sang pemazmur dalam ayat 9 tadi. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Dan akan memuliakan nama-Mu. Itu juga yang harusnya menjadi doa kita, kerinduan kita, perjuangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah apa alasannya? Kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Ayat 3, Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Engkau adalah Allahku. Juga ayat 8, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Di sini kita melihat alasan kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah sesembahan kita. Tuhan adalah pujian kita, pujaan kita. Karena itu kita harus memuliakan namanya. Jadi karena Tuhan adalah Allah kita, memang sudah sepatutnya dan selayaknya kalau kita memuliakan Dia. Kecuali kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah kita. Tapi kalau Tuhan adalah Allah kita yang kita puji, kita sembah, maka tidak salah bila kita memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, itu menentukan siapa yang kita muliakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan adalah Allah kita, maka itu berarti bahwa menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Alasan kedua kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan. Ayat 5 sampai 7. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Dalam ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berlimpah kasih setia. Jadi sinilah saya menemukan alasan yang kedua kenapa kita memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan berlimpah kasih setia. Karena Tuhan berlimpah kasih setia sehingga ketika kita berseru, Tuhan menjawab doa kita.
Karena Tuhan berlimpah kasih setia sehingga dia selalu menaruh perhatian kepada doa kita, kepada permohonan kita, kepada kesesakan dan pergumulan hidup kita. Karena Tuhan berlimpah kasih setia. Atas dasar itulah kita memuliakan nama Tuhan. Jadi alasan kedua kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan berlimpah kasih setia. Tuhan banyak kasih setianya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sehingga dia selalu mau mendengar dan menjawab doa kita. Dia selalu mau menolong kita ketika kita ada dalam kesesakan. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Itulah kasih setia Tuhan yang berlimpah atas hidup kita. Dan ini menjadi dasar kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga dalam ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Sebab engkau besar. Alasan ketiga kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu besar. Tuhan itu maha besar. Makanya dia melakukan keajaiban-keajaiban. Karena nama Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Karena Tuhan itu besar, itu menjadi dasar dan alasan kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak salah sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, untuk kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam tugas dan tanggung jawab kita, hendaknya kita selalu memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu besar. Karena Tuhan besar, maka dia bisa buat apa saja, lakukan apa saja yang seringkali di luar jangkauan pikiran kita. Karena Tuhan itu besar, maka dia melakukan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar berpikir kita. Karena Tuhan besar, maka dia buat hal-hal yang besar, termasuk juga dalam hidup kita. Karena Tuhan itu besar, maka dia buat hal yang besar, mujizat-mujizat untuk kita, menolong kita, memberkati kita. Jadi mari sebagai umat kita belajar dan terus menerus memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu besar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami terus memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Karena Tuhan adalah Allah kami. Karena Tuhan berlimpah kasih setia. Karena Tuhan itu besar. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Dijamah dan disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.